Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Rabbi. Alhamdulillah di siang Jumat hari ini kita terpanggil untuk menunaikan ibadat Jumat karena iman. Mari kita jaga dan pelihara iman kita, karena bisa jadi iman kita akan pudar, luntur, bahkan kemudian kita melupakan Islam, hidup dalam kegelapan tanpa petunjuk penerang. Bangsa manusia ketika tidak mengenal petunjuk, maka hidup dalam kegelapan dan hidup dalam alam jahiliyah, sebagaimana masyarakat di sekitar Rasulullah dibangkitkan. Masyarakat Arab jahiliyah disebut dengan kebodohan. Bodoh pada zaman Ibu Kartini, perempuan dibikin bodoh, perempuan dibedakan dengan laki dan dengan laki-laki, sehingga yang berhak terus untuk sekolah dan menempuh karirnya laki-laki, perempuan hanya cukup di dapur, perempuan hanya melayani suami. Berontak Ibu Kartini, kemudian memberontaknya tidak dengan banyak ngomong, tidak demo, tapi menulis keluhan, curhat kepada teman sekolahnya Aben Denon di Belanda. Terus suratnya ditulis, akhirnya suratnya kemudian menjadi sebuah gagasan. Ibu Kartini berkeinginan agar perempuan bisa sejajar dengan laki-laki, terutama dalam menuntut ilmu dan hak-hak yang lainnya. Tentunya tidak akan menuntut hak melebihi laki-laki. Itulah zaman kegelapan di Ibu Kartini, sehingga gagasannya disebut menjadi habis gelap terbitlah terang. Zaman Rasulullah jahiliyah gelap juga. Kapan dan di mana bangsa manusia di permukaan bumi ini dalam mengalami kegelapan? Karena mereka manusia-manusia yang hidup tanpa petunjuk ilahi, tanpa petunjuk wahyu, sehingga semua gerak langkah hidup ya jauh dari petunjuk, sehingga mengakibatkan keruksakan tatanan kehidupan bermasyarakat, sosial, berbangsa dan bernegara. Akhirnya tanpa arah. Sesama manusia saling bermusuhan, saling menghujat, saling menyalahkan, merasa benar sendiri, menghalalkan segala cara
mengambil barang hak orang lain dengan semena-mena. Kemudian juga keadilan tidak pernah ditegakkan. Satu sisi ya dipenjarakan, satu sisi dibiarkan, satu sisi diinjak, yang lain diangkat, yang seperti bagaikan golok tajam ke bawah, tumpul ke atas. Kehidupan yang sedemikian itu adalah kehidupan yang tidak kembali kepada rasa nilai kemanusiaan. Kita hidup dalam berbangsa dan bernegara, punya sila kedua kemanusiaan, junjung dan angkat. Nilai-nilai kemanusiaan itu diterapkan dalam kehidupan. Tentunya jangan lupa ya, sifat-sifat kemanusiaan yang muncul dan diterapkan dalam kehidupan harus terkontrol ya, berdasarkan nilai-nilai ketuhanan, sila yang pertama. Intinya nilai ketuhanan itu harus diterapkan dan dilaksanakan oleh bangsa manapun di bumi yang kita tempati. Kenapa? Karena setiap manusia nuraninya, hatinya sama, bahwa dimanapun manusia bertempat tinggal di bumi ini ada ya indikasi mencari kebenaran. Siapa sebenarnya yang menciptakan alam semesta? Siapa yang menciptakan kita semua, laut, gunung dan semuanya itu adalah pasti ada yang menciptakan, dan mereka mencari. Itulah ujung-ujungnya pasti akan ada kesimpulan, berarti sang pencipta itu namanya Tuhan. Dalam Islam, Tuhan hanyalah Allah, tidak ada Tuhan yang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, dalam suasana masyarakat yang tanpa petunjuk, tanpa ruh, tanpa spiritual wahyu, maka perlu disampaikan nilai-nilai kebenaran wahyu itu. Kalau zaman jahiliyah masyarakat Quraisy, Allah membangkitkan, mengangkat Nabi Muhammad sebagai utusan, sebagai Rasulullah, untuk membimbing dan mengarahkan agar hidup sesuai dengan maunya Allah yang dibimbing melalui Rasulnya. Surat ke-8 ayat 24, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Al-ayat. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan Rasulnya. Apa seruan Allah dan Rasulnya? Yaitu diseru untuk mau diajak hidup sesuai dengan nilai-nilai Islam. Lima yuhyikum, yaitu hidup sesuai dengan apa petunjuk engkau ya Rasulullah. Artinya hidup gaya hidup Islami. Sekarang bagaimana ketika orang-orang disampaikan inilah Al-Quran, Anda dengan Al-Quran akan terangkat derajatmu. Bagaimana? Ada yang menutup diri, kufar. Ada yang tawalau, berpaling. Ya. Ada yang sami'na wa atokna. Nah, disinilah tipe-tipe manusia ketika menerima kebenaran. Ada yang awalnya benci kepada Islam, sebenci-bencinya. Tapi setelah tahu, setelah kenyataan Islam dipraktekkan oleh Rasulullah, apa? Oh, Islam begini ya. Beda dengan informasi yang disampaikan oleh provokator Abu Lahab, Abu Jahal. Abu Lahab dengan istrinya yang membawa kayu bakar, ngompor-ngompori masyarakat agar jangan mau menerima dakwah Rasulullah. Dikompori, dipanasi, diprovokasi supaya jangan dengar dakwah Rasulullah. Tadinya benci. Seperti Sayyidina Umar bin Khattab, tadinya benci.
begitu mendengar Quran dibacakan oleh adiknya, klepek, luluh hatinya. Pikirannya membara, menerawang betapa indah dan bagusnya Al-Quran. Langsung mencari Rasulullah untuk masuk Islam. Padahal musuh bebuyutan terdengkot ya, memusuhi Islam sebagai teroris, ya, sebagai ya, radikalis. Tapi tunduk karena Islam tidak mengajarkan yang seperti itu, mengajarkan kebajikan, mengajarkan kebaikan, mengajarkan kedamaian, keselamatan, mengajarkan kasih sayang. Oh, baru tahu Islam seperti itu. Jadi ketika diajak dengan hidup, didakwa dengan ayat-ayat Al-Quran dan ajaran Islam, Anda akan terangkat derajat. Tapi malah lari, mencari dunia lain, kehidupan lain. Walau syi'na lawra'nahu biha walakin akhlada ilal ard wattaba'a hawa wa masaluhu kamasalil kalbi. 175 surat Al-A'raf, surat ke-7. Aku beri kalian Quran, akan terangkat derajatmu. Tapi kau lari mencari ajaran lain, dunia lain, sesuai dengan hawa nafsumu. Fattaba hawa. Orang kayak gitu Allah berikan label, karakter, kama salil kalbun, seperti anjing. Nah, kita nggak boleh ngomong ke orang anjingnya. Ini Quran yang ngomong. Jadi gambaran seperti itu. Kalau kita menemui orang yang kayak gitu, melecehkan Al-Quran, menghina Al-Quran sebagai, jangan kita katakan anjing lu, jangan. Ya. Berarti kurang sopan. Hanya Allah yang bisa mengatakan seperti itu. Kama salil kalbun. Nah, oleh karena itu, ya, ketika hati kita dalam kegelapan, pikiran kita dalam kekalutan, obatnya adalah spiritual, yaitu Al-Quran. Masukkan Quran ke dalam diri kita. Al-Quran sebagai software, masuk melalui hardware telinga kita, melalui mata kita, hardware-nya sebagai kamera. Kemudian masukkan ke memori kita, otak kita, dan masuk dalam hati. HP tidak ada hatinya. Ya, HP hanya bisa ada kamera, speaker, ya, merekam, kemudian di memori disimpan. Tapi tidak bisa, HP tidak berhati. Tapi manusia hati sebagai penilai. Ketika Al-Quran memberikan gambaran kehidupan yang positif, di mana hatinya? Cocok nggak nih? Mau nggak nih? Pada dasarnya manusia senang kebajikan dan kebaikan. Makanya manusia pasti insya Allah akan mau. Kecuali ada intrik-intrik lain, ya, yang ada dalam hatinya yang masih kotor, dipengaruhi dengan berbagai doktrin-doktrin dan kebiasaan-kebiasaan yang telah, ya, dilakukannya sebagai kerak kejahatan, kedoliman, kefasikan, kebatilan yang dalam hatinya, yang kemudian dia terapkan dalam kehidupan. Tidak sulit untuk menerima kebenaran. Makanya la yamassuhu illa mutahharun. Bersihkan dulu. Bersihkan dari pengaruh-pengaruh apapun, termasuk pikirannya, sehingga software Al-Quran akan masuk ke dalam diri kita. Oleh karena itu, kita jangan seperti orang, ya, kita punya hardware telinga, mata, nggak mau pergunakan. Ya. Kalau nggak mau menggunakan, kayak apa kira-kira? Walhum qulubun la yafqahuna biha walhum a'yunun la yubsiruna biha walhum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am. Ketika hati tidak mau menerima, memperhatikan dan merenungkan nilai-nilai kebaikan, ketika mata tidak mau merekam nilai-nilai kebenaran yang Al-Quran gambarkan, demikian juga ketika telinga nggak mau mendengar, walau adanun la yasma'una biha, nggak mau mendengar, kita ini sebagai apa? Ulaika kal an'am.
seperti kerbau, kambing, sapi, binatang ternak. Jadi wujudnya kita manusia, tapi karakternya binatang. Makanya, hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasulahu wa la tawallaw anhum wa antum tasma'un. Orang yang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jangan kau berpaling dari ajakan Allah dan Rasul-Nya, padahal kamu tahu, kamu dengar. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Jangan kamu sekali-kali menjadi orang yang kamu tuh mendengar punya kuping, tapi tidak mau mendengarkan. La yasma'un. Buat apa kuping kita, telinga kita? Manfaatkan kuping kita, mata kita untuk merenungi nilai-nilai ajakan hidup secara Islam. Orang yang seperti itu, inna syarrad dawabi indallahi summul bukmul ladzina la yaqilun. Orang kayak gitu tuh yang gak mau dengar, tuli, bisu. Dalam surat Al-Baqarah, buta, gelap matanya. Jadi kalau 1-2 manusia-manusia yang menolak kebenaran Al-Quran, menolak saran dan kritik, menolak kebaikan-kebaikan, perbaikan hidup, kemudian 1, 2, 3, 4 masyarakat sekitarnya, sampai satu bangsa dan satu negara, gablek semua, kupingnya tidak dipakai, matanya tidak digunakan, ya jelas masyarakat ini dalam kegelapan. Seperti zaman Ibu Kartini, wanita tidak dijunjung, diangkat derajatnya. Wanita dalam kegelapan. Kalau masyarakat mayoritas manusia hidup dalam kegelapan, bagaimana kita akan hidup penuh dengan sebuah harapan kebersamaan, kasih sayang, kekeluargaan, saling tolong menolong, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melindungi segenap bangsa. Akankah terwujud itu sebagai satu cita-cita membangun negara Republik Indonesia ketika kita jauh dari petunjuk? Maka kita kalau merasa salah, akui kesalahannya. Jangan mempertahankan kesalahan dengan berbagai macam cara, sehingga akhirnya menyebar kemana-mana. Terjadilah kegaduhan, disebabkan karena tidak mengakui kesalahannya. Kalau merasa benar, tunjukkan kebenarannya. Kok sulit amat? Untuk mengatasi ini tentunya harus ada orang-orang yang bijak, orang-orang yang benar dan lurus, untuk bisa meluruskan, untuk bisa mengajak bagaimana menyelesaikan persoalan ini. Harusnya diselesaikan melalui pengadilan. Pengadilan nggak bisa menyelesaikan, pengadilan nggak bisa memanggil yang bersangkutan. Pemanggilan tidak bisa bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan manusia, bangsa, dan negara yang bikin gaduh dalam kehidupan. Nah, disinilah perlu kesadaran pribadi masing-masing sebagai warga negara. Bagaimana menciptakan kehidupan ini, kehidupan yang tenang, tentram, dan nyaman. Ya, satu-satunya kehidupannya dengan iman. Iman merasa kita laksanakan, kita yakini, kita akan nyaman. Dengan iman, masyarakat akan tentram. Dengan iman dipakai oleh seluruh aparatur negara, maka kehidupan akan jadi aman, nyaman, tentram, aman. Silakan agama yang lain terapkan keimanannya dalam melaksanakan ajaran agamanya. Kita yang muslim juga demikian. Sehingga penerapan nilai sila-sila yang pertama ketuhanan dilaksanakan bareng-bareng oleh seluruh warga negara yang mengaku bertuhan.
sehingga saling menghormati, saling menyayangi, wujudnya ada dalam kehidupan. Tidak kemudian saling merasa benar sendiri. Memang kita hidup di alam demokrasi. Bebas mengemukakan inisiasi, merasa diri menang sendiri, akhirnya akan rusak negeri ini. Karena nggak ada kenyamanan, ketentraman, adanya kegaduhan terus. Nah, mudah-mudahan ya, dalam kehidupan kita berjalan ke depan, bangsa kita akan sadar bagaimana hidup dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, aman, tentram dan damai. Mari kita laksanakan ya aturan main yang ada dalam agama masing-masing warga negara Indonesia, dan laksanakan aturan main konstitusi, peraturan-aturan perundang-undangan yang ada dalam negeri ini. Sehingga kalau semuanya dilaksanakan, insya Allah akan terlaksana tujuan negara kita. Tapi karena ya orang-orang tertentu yang merusak ya sistem perundang-undangan, ya yang merubah-rubah aturan dan sebagainya, sehingga akhirnya kehidupan kita belum akan pulih ketika kita berharap dalam kehidupan berbangsa lebih baik. Dalam satu-satunya kita berharap kepada Allah, ya Allah berikan kepada kita semuanya, wabil khusus aparatur para pemimpin kita, mereka menyadari tugasnya untuk bisa bagaimana membangun masyarakat, membangun negara ini dengan baik, ya melaksanakan amanat konstitusi, mencerdaskan kehidupan bangsa, ya mensejahterakan umum, melindungi segenap bangsa, sehingga akan terwujudlah satu keadilan, kenyamanan, ketentraman. Insya Allah Allah akan memberikan kepada kita semua bangsa Indonesia kehidupan yang baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma